Di dunianya pahit memang, harus diopname, badan terasa sakit, disuntik, makan obat. Tapi demi Allah, sembuh tidak sembuh, parah tidak parah, penyakit fisik tuh ujungnya sama. Apa ujungnya? Mati, betul. Ya. Bahkan ada orang udah sembuh, pulang ke rumah, belum nyampe rumah ketabrak mobil, mati, ada. Kalau emang udah waktunya ada aja, ya. Tapi penyakit fisik ini tadi ujung-ujungnya sama, mati. Dan ketika menderita penyakit fisik di dunia, satu, dosa berguguran, ya. Al-Qamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, orang sakit itu dicabut 3 hal sama Allah. Dicabut cahaya di wajahnya, ya. Dicabut senyumannya, dan yang ketiga dicabut dosa-dosanya. Ketika orang ini sembuh, Allah kembalikan yang 2, yang 1 tidak dikembalikan. Senyuman di wajahnya dikembalikan, cahaya di wajahnya dikembalikan. Apa yang tidak diambil, tidak dikembalikan, dosanya tidak dikembalikan. Ngapunten, bisa jadi ada orang yang justru karena dia sakit lebih parah daripada orang lain, dia lebih terjamin surganya, Bu, daripada yang sehat. Kan bukan tanpa alasan Allah ngasih contoh di Al-Quran tuh Firaun sehat. Diriwayatkan, sebagian riwayat menyebutkan hidup 400 tahunan, sehat, kaya, berkuasa, istri soleha, seumur hidup gak pernah sakit, seumur hidup gak pernah demam, batuk juga gak pernah seumur hidup. Ya, apa kamu lihat? Enggak, hina. Terbukti sampai sekarang gak pernah ada orang tua ngasih nama anaknya Firaun, betul? Iya, Masya Allah, anaknya lucu banget. Siapa namanya? Firaun kok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, nggak ada ya. Insya Allah. Na'udzubillah. Ya, itu Firaun ya. Dititipi dunia bukan berarti dimuliakan, dicabut dunianya juga bukan berarti dihinakan. Tenang aja. Nah, tadi penyakit fisik di dunia, iya sakit. Tapi ketika mati dibangkitkan lagi, demi Allah penyakitnya nggak ikut. Tumor membesar di leher, mati gara-gara itu. Ketika nanti dibangkitkan lagi, tumornya ikut, demi Allah nggak, utuh ibu. Ya, jangankan itulah, kalau ada orang meninggal, mohon maaf, kelindes kendaraan besar, ya, ususnya kemana-mana, ya. Dibangkitkan kembali nanti di hari akhir, utuh Bu, nggak berantakan. Aduh, pegangin usus saya dong, enggak, utuh demi Allah, utuh. Ya, di dunianya menyelamatkan, gugurin dosa. Kenapa kita menderita ya? Mungkin gitu ya. Tuh, kita belum pengen surga mungkin, pengennya bahagia di dunia doang. Jadi kayaknya sakit tuh penderitaan yang luar biasa ya. Kita kasihan sama anak-anak yang kena ledakan di Palestina. Di sana Bu, umur dari 5 tahun sampai akil balik, standarnya hafal 5 sampai 15 juz standarnya. Bisa jadi Allah terlampau sayang, udah gak usah lama-lama di dunia, cepetan pulang, udah pulang. Sebelum punya dosa. Bisa jadi mereka yang kasihan sama kita, itu ngapain ya si Dennis di Indonesia, umur panjang tapi cuma jadi dosa, ih rugi. Kebalik kan, bisa jadi kita yang kasihan, ya. Kan seperti itu ya. Itu penyakit fisik kayak gitu ya. Sekarang bandingin sama penyakit hati. Penyakit hati di dunianya bisa jadi nggak kerasa, bahkan ngerasa nikmat. Ya Allah, kemana-mana tangannya dicium, dikagumi, dihormati, diperlakukan spesial. Dikaretinnya 2 berarti kalau spesial ya. Pedes itu mah ya. Wah, dikagumi dan lain-lain. Ditunggu fatwanya, didengarkan nasihatnya, ya, sehingga menjadi timbul penyakit hati. Emang gue ini orang luar biasa, udah rusak gitu ya. Meninggal, demi Allah harus dipertanggungjawabkan, bro. Ya, coba repot ya. Di dunianya nggak kerasa dan jadi dosa, meninggal efek sampingnya masih ngikut.
Penyakit fisik di dunianya gugurin dosa, meninggal, penyakitnya nggak ikut. Nah, dari sini aja, sok saya survei ya. Bu, berarti mana yang lebih bahaya? Penyakit kanker atau penyakit sombong? Kok kanker kan bisa bikin mati orang? Bisa jadi gara-gara kankernya itu dia lebih dibersihkan dosanya daripada yang sehat tapi maksiat. Ya. Yang sombong, wah dia sombong karena apa? Misalkan dia kaya, misalkan dia tampan, misalkan dia cantik, misalkan dia punya jabatan. Dia lupa tuh itu semua dari Allah. Terus ngerendahin orang lain. Aduh, demi Allah ngikut pertanggungjawabannya. Ya, repot tidak? Repot. Ya. Sekali lagi tapi bukan berarti nggak boleh kaya, bukan berarti nggak boleh. Boleh, asal dipakai untuk jadi ketaatan. Ya, silakan. Maka cuman uniknya penyakit fisik sama penyakit hati itu, kalau penyakit fisik gampang ngakunya Bu. Datang ke dokter, masuk ke dokter, dokter tanya dong apa yang dirasa, kita jujur, ininya dok, saya juga kemarin kebanyakan makan asbak, misalkan ya, gimana makan asbak? Makan ini, saya makan kolesterol, saya makan jarum, saya makan paku, pantesan perutnya sakit ya, misalkan. Saya makan ikan, kok bisa sakit? Iya dok, sama akuariumnya, misalkan ya. Ngaku kan Bu, ngaku. Nggak ada orang datang ke dokter, apa yang dirasa? Ih nggak mau, rahasia, kepo dokter mah. Kan bukan dukun dokternya, ya. Pasti kita ngaku, ya. Tapi kalau penyakit hati, ada yang datang pengen ngobatin sahabat yang sayang sama kita. Sahabatku, kalau bisa mah jangan gitu ya, itu teh namanya kesombongan. Siapa yang sombong, ha? Galakan dia, ya. Susah pengen ngobatinnya. Kadang memang baru terobatinya ketika ada pengalaman pahit dulu, ya. Alhamdulillah. Ini deh, ibu tahu ini nggak buku Iqra? Siapa di sini yang ibunya atau anak-anaknya jadi bisa baca Quran, wasilahnya karena buku Iqra? Angkat tangan. Banyak harusnya, nyari semua orang harusnya. Walaupun sekarang sudah banyak metode Umi, Tilawati, Nuri, Cahayaku, lain-lain ya, insya Allah. Iqra ini legendaris. Salah satu adab kita dalam baca kitab Bu, kita mesti tahu siapa nama penulis kitabnya. Siapa? Ayo, ada foto kiainya di belakang, megang tongkat. Ayo, biar berkah. Siapa namanya? Jangan lupa lagi ya, Kiai Haji As'ad Humam. Ulangi, Kiai Haji As'ad Humam, ya. Kok kenapa tiba-tiba jadi bahas beliau? Beliau. Saya kasih tahu ininya dulu. Terakhir baca artikelnya, cetakan resmi buku Iqra yang sudah terjual secara resmi 150 juta kopi. 150 juta. Berarti punten Bu, beliau punya pahala jariah mengalir minimal dari 150 juta orang baca Al-Quran ngalir ke beliau. Nah punten, itu cetakan resmi. Kita tahu Indonesia teh belum yang bajakannya. Kira-kira kalau buku itu dibajak tanpa izin, tetap jadi pahala jariah nggak buat beliau? Kerennya MLM dalam Islam tuh gitu, ya. Ya. Dan kadang bukan satu anak satu Iqra Bu. Satu Iqra bisa satu TPQ Bu, 30 anak, ya. Kalau ternyata dia anak di TPQ itu suatu ketika jadi kiai, punya pesantren ngediriin, ada 1000 anak, dia ajarinnya pakai Iqra juga, ngalir Bu. Luar biasa, ya. Tapi kenapa emang beliau kok kiai, kenapa megang tongkat? Karena dari umur 18 tahun Bu, udah nggak bisa jalan lagi, lumpuh, harus di kursi roda. Mau apa? Marah sama Allah, nggak mungkin Allah zolim. Menyerah dengan takdir. Beliau pemikirannya bagus. Ya Allah, kalau mungkin ada kaki, umur 18 loh Bu, umur lulus SMA, umur semangatnya main pacaran, ya. Sekarang kaki kayak begini, gimana ceritanya? Ya. Tapi beliau menyadari
Beliau tidak mengakui diri beliau sebagai ahli tafsir, ahli hadis. Apa dong yang dikuasai? Huruf hijaiyah. Ya udah itu yang ditulis. Ketika niatnya lillahi ta'ala, Allah yang langgengkan buku tersebut sampai sekarang. Ya, Insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Sehingga kayaknya kita bakal iri banget nanti ngelihat seberapa nikmat surga yang beliau akan terima nanti ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Iqra tuh ya, Insya Allah. Ada kita setiap kali baca bukunya aja per hurufnya jadi pahala ya. Jadi gitu, penyakit fisik sama penyakit latihan lagi. Penyakit tumor sama penyakit ujub, mana yang lebih bahaya? Ya. Masya Allah ya. Hati-hati dengan hati ya. Bismillah. Apa saja kok penyakit hati yang mesti diwaspadai? Yuk kita coba bahas ya. Dulu guru kami menyebutkan penyakit-penyakit tersebut adalah shimun taki'u cidun. Apa tuh? Mohon maaf bukan ayat Al-Quran ya Bu ya. Itu singkatan Bu ya. Shimun taki'u cidun. Shi-nya syirik. Mun munafik. Shimun taki takabur, ki deng taki ya ujub, terakhir cidun. Dalam bahasa Arab nggak ada huruf C. Cidun cinta dunia. Dibahas satu-satu ya coba ya. Shimun takiu cidun. Syirik kita tahu ya, menyekutukan Allah. Tapi nanti terbagi jadi dua. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Ada yang terang-terangan, ada yang samar. Ya. Kalau yang terang-terangan mah jelas ya, dia nyembah ulekan sambal, botol kecap ya. Apapun yang disembah selain Allah berarti ya udah kesyirikan. Tapi ada lagi Bu syirik yang samar. Salah satu contohnya adalah riya. Ulangi. Riya itu apa Bu? Ada yang menjawab pamer ya. Kurang tepat Bu. Seingat saya ini pendapatnya Imam Hasan Al-Basri ya, menyebutkan bahwa riya itu adalah bukan pamer tapi melakukan amalan tapi bukan untuk Allah. Contoh sholat karena lagi ada calon mertua gitu. Ya gitu ya, bukan pamer jadinya ya. Dan ini bahaya. Kenapa? Kita ibadah, satu-satunya zat yang layak diibadahi cuman Allah. Kita pengen rezeki adanya dari Allah, pengen surga Allah yang punya surga, takut neraka cuman Allah yang bisa nyelamatin. Terus kita beribadah bukan untuk Allah, terus minta tolong kepada siapa berarti? Ya Allah lagi nggak mau ngasih ya. Kamu ibadahnya juga bukan untuk saya ya. Allah yang mungkin seperti itu ya. Kan seperti itu. Nah, itu dia riya ya ngelakuin. Dan jelas Bu ya, kan kita ibadah ngarep pahala, tapi yang punya hak ngasih pahala cuman Allah. Terus kita ngelakuin sesuatu bukan untuk Allah, ya habis ya. Alhamdulillah. Wah apalagi kalau sampai disebut-sebut ya, anak-anak kecil lari di masjid. Kalian nggak tahu saya capek 5 tahun membangun masjid ini. Ajib ya. Pahala bangun masjid 5 tahun hilang dengan ngomel 5 detik. Rugi tidak? Hati-hati Bu, hilang Bu, sehilang-hilangnya itu Bu ya. Alhamdulillah. Kenapa? Karena padahal 50.000 tahun sebelum si bapak dan si masjid diciptakan, Allah udah nentuin di situ bakal ada masjid. Allah cuma memilih sebagian hambanya untuk jadi jalan. Maha baiknya Allah, orang yang jadi jalan diizinin kecipratan pahalanya. Apa syaratnya? Ngilang udah jangan ngaku-ngaku. Allah ini mah bukan saya. Ya. Aslinya kan berarti Allah yang bangun. Atau contoh, jalan ke lampu merah nih Bu. Ngasih uang ke yang di lampu merah. Terus aslinya, faktanya itu yang kita sedekahin berarti sejatinya memang ada rezeki orang itu yang nyangkut di dompet kita Bu. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita tahan sebagaimanapun juga. Kalau kata Allah itu rezeki dia, pasti nyampe ke orang itu. Betul?
Berarti kan aslinya Allah yang sedang sedekah kepada salah satu hambanya. Kita cuma jadi jalan. Maha baiknya Allah, kita diizinin kecipratan pahalanya. Syaratnya gimana? Ngilang weh, udah jangan ngaku-ngaku ya. Lagian ngaku-ngaku juga gak enak didengarnya. Ini buat kamu ya, saya kaya soalnya ya. Kerja yang bener biar kayak saya. Nggak enak bu didengarnya bu ya, malah nyakitin ya. Naudzubillah ya. Ria ya, hati-hati. Ini ya Allah amat sangat menghilangkan pahala, menggugurkan pahala. Syirik, apa tadi? Munafik sebetulnya orangnya bu ya. Nama sifatnya apa? Nifak ya. Seingat saya secara lughawi, secara bahasa, kata guru saya, nifak itu lobang-lobang yang ada di tanah. Jadi nanti ada tikus muncul dari situ, masuk lagi, ntar muncul lagi di mana gitu ya. Ibu tahu mainan di time zone yang mukul-mukulin tikus dari lobang-lobang? Kayak gitu tuh nifak bu, secara bahasa ya. Nah, nanti secara makna ya baru ya. Kadang orang suka nerjemahin, oh di depan ngomongnya A, di belakang B ya. Beda-beda, berkepala dua ya. Padahal diperhatiin kepalanya tetap satu ya. Masya Allah, kepala dua. Nah Nabi udah kasih contohnya, cirinya ada 3. Kalau berbicara dia berdusta, kalau janji dia ingkar, kalau diberi amanah dia khianat. Di riwayat yang lain ada tambahan, jika bermuamalah dengan dia curang ya. Suka licik orangnya ya. Tapi memang yang lebih masyhur yang 3 tadi. Jika bicara dia dusta, jika janji dia ingkar, jika diberi amanah dia khianat. Jadi ya nggak bisa dipegang bu ya. Nah ini mudah-mudahan tidak terjadi degradasi kalau di kita bu. Karena kadang kalau kita bilang kejadian yang paling umum nih ya, Mbak jadi ikut gak? Iya duluan aja, nanti saya insya Allah nyusul. Yang kayak gitu gak akan datang biasanya bu ya. Insya Allahnya ini Masya Allah, duluan aja insya Allah nyusul. Aduh Insya Allah jangan bu ya, harus mahal. Ibu tahu yang namanya, pernah dengar kata hadis? Pasti pernah ya. Ilmu hadis bu, ilmu hadis itu disusun. Ilmu hadis itu ilmu gini apa bahasa Jawanya? Jarene. Jarene tahu bu? Apa artinya? Katanya beneran bu, contoh HR Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Kan Imam Bukharinya nggak pernah ketemu Nabi bu, beda zaman. Berarti Imam Bukhari tahu dari mana kalau Nabi pernah berucap seperti itu? Nah itulah ada yang namanya sanad, silsilah. Imam Bukhari mendengar dari gurunya Imam Qutaibah bin Said misalnya. Qutaibah bin Said mendengar lagi Jarene, gurunya berkata ya, Imam Laits bin Sa'ad misalkan. Imam Laits bin Sa'ad mendengar dari gurunya misalkan Imam Az-Zuhri, Jarene berkata ya. Imam Az-Zuhri mendengar dari gurunya sahabat Nabi Abu Hurairah, Jarene berkata ya. Jarene kabeh kan? Tapi jarenenya orang mukmin tidak berdusta. Riwayatnya, rawinya thiqah, bisa dipercaya. Orang mukmin itu orang yang orang yang mukmin itu bukan berarti orang yang nggak bisa bikin dosa bu, masih bisa tergelincir kepada dosa. Tapi orang yang mukmin sejati nggak akan berbohong lisannya, kecuali bohong yang diizinkan dalam syariat ya. Ada 3 bohong yang diizinkan dalam syariat. Contoh 1, bohongnya dalam peperangan ya. Ya Nabi zaman perang ketika ditanya misalkan, wahai Rasul rencana kamu apa? Masa ya dijawab? Ya tuh ketangkep nanti ya. Jadi itu bisa. Yang kedua, bohong untuk mendamaikan 2 orang bersaudara ya. Misalkan saudara kita nih, sahabat kita lagi bertengkar, kita bilang ke yang si A, dia tuh aslinya nggak gitu tahu, malah suka berbicara kebaikan tentang kamu, padahal nggak tahu juga, itu masih boleh ya.
Yang ketiga, bohongnya suami kepada istrinya. Tapi saya belum beres ya. Ini bohongnya bukan bilang pergi kerja padahal ke rumah janda, bukan Bu ya. Tapi kata ulama yang mensyarah hadisnya, maksud kebohongan di sini adalah gombal. Gombal ke istri mah jadi pahala Bu, saya berkata ya. Gombal keselingkuhan mah hancur ya. Coba, wahai istriku, wajahmu sungguh bercahaya. Emang bener nyala Bu wajah ibu? Emang ibu lampu senter mukanya? Enggak Bu ya. Wajahmu seperti rembulan? Enggak Bu. Ini rembulan kan hancur-hancur, bopak-bopak ya. Geradak berarti ya. Nah itu ya, seperti itu ya. Aku bahagia bersamamu. Nah itu mah jujur ya, Masya Allah ya. Kita balik lagi kepada kejujuran ya. Jadi tadi nanti kalau ibu belajar ilmu mustalah hadis, nanti ada syarat agar hadis itu baru jadi sahih. Makanya kan nanti hadis ada pembagiannya kan. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang doif. Nanti lebih banyak sebetulnya ya. Apa yang bikin hadis itu jadi sahih? Ya, salah satunya tadi rawinya adil. Adil di sini salah satunya nanti rawinya tuh siqoh. Rawi itu tadi ya, orang-orang yang ada di daftar silsilah tadi sampai dari Imam Bukhari sampai ke Nabi. Ya. Kalau misalkan ternyata dia dianggap pendusta, maka ya udah, hadisnya nggak bisa jadi sahih, pasti jadi doif. Bahkan ada yang dianggap hadis palsu malah nanti. Ya. Ada 3M ya, ada maudhu, palsu, ada lagi yang matruk, ada lagi yang munkar. Tapi kita tidak sedang belajar mustalah hadis ya, tapi inilah makna kejujuran ya. Seperti itu. Bu, surat Al-Baqarah ayat pertamanya alif lam mim. Ayat 2 sampai 5-nya bicara tentang orang beriman. Ya. Ayat ke-6 dan ke-7-nya bicara tentang orang kafir. Ayat 8 sampai 19-nya bicara tentang orang munafik. Jauh lebih panjang. Karena Allah lebih benci. Ya. Seperti itu ya. Alhamdulillah. Ya. Itu tadi munafik. Lanjut. Munta. Apa tak? Takabur. Kadang suka lebih terkenal atau lebih disamakan dengan istilah sombong ya. Sombong. Kok sombong tuh gimana? Yang selalu pakai baju bagus, mobil bagus. Oh, kata Nabi bukan yang kayak begitu. Sombong itu kata Nabi 2 cirinya. Batarul haqq wa ghamtun nas. Batarul haqq wa ghamtun nas. Terjemahannya aja ya. Dia menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ulangi, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kenapa? Karena bagi orang sombong itu kebenaran adalah dirinya. Kebenaran adalah dirinya. Makanya biasanya nggak suka datang ke majelis ilmu. Karena kita di majelis ilmu bicara tentang Sang Maha Benar. Dirinya nggak terima ketika mendapati ada sesuatu yang lebih benar daripada dirinya. Makanya nggak suka, dinasehatin nggak suka, ya. Dan karena tidak mungkin semua orang mendukung dirinya, membenarkan dirinya, maka mau nggak mau dia harus ngelakuin yang kedua, ghamtun nas, merendahkan orang lain. Jadi kalau misalkan ada orang yang lebih hebat dari dirinya, paling nyogok. Ada yang lebih sukses, paling korup. Ada tetangga mobilnya baru, paling nyolong dari perusahaannya. Enak tulisannya tuh lebih jahat gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Naudzubillah ya. Ini sama merusak ya. Naudzubillah. Nabi mengingatkan bahkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin kibr. Tidak akan masuk surga yang di hatinya ada kesombongan meskipun sekecil biji zarrah. Ya. Bu, dalam sehari kita minimal baca alhamdulillahirabbil alamin minimal 17 kali. Dalam sholat ya, dalam Al-Fatihah setiap rakaat dibaca alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya Bu? Segala pujanya bagi Allah,
segala pujian, satu-satunya yang layak dipuji di alam semesta ini adalah Allah. Terus kita ngelakuin sesuatu untuk dipuji, sama aja kayak kita berusaha mencuri haknya Allah. Na'udzubillah. Setiap kali dipuji ada dua fakta, ya, yang harus kita sadari. Setiap kali dipuji ada dua fakta. Satu, aslinya kita dipuji karena Allah menutupi aib. Allah tahu kita waktu sendirian pernah ngapain aja, tidak Allah bongkar. Yang kedua, aslinya yang dipuji itu Allah, bukan kitanya. Contoh, si ibu ini cantik ya, emang ibu mesen sendiri, desain sendiri mukanya, di dalam rahim gitu, milih hidungnya hidung yang ini ya? Enggak. Berarti kan Allah yang bikin. Layakkah kita ngerasa dipuji untuk sesuatu yang tidak kita lakukan? Dipujinya aja tidak pantas, apalagi ngerendahin orang lain. Na'udzubillah. Ya. Nah, lahir mah nggak mesen, Bu. Ibu lahir mesen, Bu, pengen punya hidung kayak gimana? Enggak. Rafathar sama Cipung juga nggak lahir pengen jadi anaknya Raffi, Bu. Ya. Tahu-tahu ya lahir di keluarga itu. Ya. Nggak mesen ya. Masya Allah. Itu sombongnya, na'udzubillah. Ini juga kita tahu lah, Bu. Iblis diusir dari surga karena ya kesombongan. Padahal menurut beberapa riwayat Israiliyat dulunya itu disebutnya Azazil, dan 70.000 tahun telah taat kepada Tuhannya. Hancur dengan satu kesombongan. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa dan engkau ciptakan dia dari min tin, dari tanah. Padahal tanah dikasih tanah mati, Bu ya. Nggak ngerti ya pikiran iblis mah ya. Tanah dikasih api nyala, Bu. Disiram pakai tanah mati nggak? Mati. Entah gimana bisa ngerasa api lebih mulia daripada tanah. Na'udzubillah ya. Itu sombongan. Lanjut, shimun taki, dengki. Nah, dengki mah cirinya gampang, Bu. SMS. Apa SMS? Syusha melihat orang senang, senang melihat orang syusha. Kenapa harus pakai shin ya? Wow, ini penyakit hati paling menderita, karena meletakkan kebahagiaan kita di orang lain. Ya. Orang lain naik gaji, dia mulai meriang. Ya. Orang lain naik jabatan, mulai masuk dalam kondisi koma. Ketika orang lain naik jadi direktur, kayaknya sudah mulai meregang nyawa gitu ya. Na'udzubillah. Ayolah, ikut bahagia aja kalau orang lain bahagia. Asli, seluruh dunia ingin menghalangi rezeki orang tersebut. Kata Allah, nyampe demi Allah. Maka kenapa kita harus sedih dan bahagianya di orang lain? Penyakit itu benar-benar ya. Penyakit. Dan sama, amat sangat menggugurkan pahala. Dengki, aduh ya Allah. Na'udzubillah, jangan ya. Ini, iyalah kita harus bisa untuk ikut bahagia kepada bersama orang lain, ya. Lanjut, dengki, ujub. Apa itu ujub? Perasaan berbangga diri, bangga diri. Bahkan meskipun tidak diucap, ya, ujub meskipun tidak diucap. Contoh. Di pesantren nih, asrama, yang bangun tahajud cuma sendirian, sambil sholat, tapi dalam hatinya berkata, lihatlah ya Allah, hanya aku yang bangun untuk menyembahmu. Jelah ya. Enggak lah, Allah yang tolong. Di dalam kitabnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Hikam, beliau mengutip riwayat kayak gini ya, bahwa saking besarnya dosa ujub, Bu, Allah itu dengan sengaja tidak mengabulkan semua keinginan hambanya. Karena kebayang ya, kalau ada manusia yang setiap doanya dikabul, kira-kira dia jadi makin sombong atau makin tawadu? Makin ujub, Bu. Ya. Gile, doa saya 5 menit doa langsung kekabul. Coba bagaimana coba perasaannya? Tapi dengan tidak terkabul kan kita jadi ada momen di mana kita sadar, iya ya ternyata saya cuma hamba, nggak bisa apa-apa. Saking besarnya dosa ujub, Allah lebih milih melihat hambanya sedih karena keinginannya tidak terkabul daripada hamba ini tergelincir kepada dosa ujub.
Beliau bilang kayak gitu. Ya, hati-hati ya. Nih Bu, setan gak suka kita ngaji kayak gini Bu. Gimana cara setan gugurin pahala kita? Susah bagi setan bikin kita pulang ngaji kayak gini langsung rampok bang rame-rame. Susah. Ya, gimana caranya? Dibikin was-was, ada ujub di hati. Pulang kajian, ketemu tetangga, dalam hati berucap, ngaco nih tetangga. Rumah dekat masjid, gak pernah tuh kelihatan di masjid. Aku memang lebih suci. Rusak gitu ya. Padahal kita nggak tahu, dia nyari duit dari gelap sampai gelap, sebelum subuh sampai setelah isya. Mungkin ternyata 5 waktunya terjaga, masjid di mana-mana kok. Kita malam ngorok, bisa jadi dia sholat malam, ya. Dan ternyata dia harus nyari duit, banting tulang kayak gitu. Ternyata yatim piatu dan dia anak sulung dari 5 bersaudara, harus ngidupin adik-adiknya. Gak ada yang tahu. Ya. Alhamdulillah. Kita kenapa bisa datang pengajian? Alhamdulillah, suami kerjaannya enak. Kenapa kerjaannya enak? Oh, alhamdulillah, kan dulu kuliahnya tinggi. Kok bisa kuliahnya tinggi? Alhamdulillah, dulu orang tua kami, mertua kami mampu. Kok bisa orang tuanya mampu? Ya kalau ditanya terus mah semua juga dari Allah, ya. Berarti kita yang sekarang udah ada di pengajian karena kita yang soleh-soleha atau karena Allah yang tolong? Udah lah ya. Kalau Allah mau bisa jadi dia yang ahli taat, kita yang dibiarkan bermaksiat. Enggak, kita juga ditolong Allah. Ya. Itu ujub, ya. Yang terakhir, cidun. Apa tadi? Ada pendapat yang menyebutkan ini ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ada pendapat menyebutkan ini sampai ke Nabi, marfu, ucapan Nabi. Tapi nasihatnya bagus. Hubbud dunya ra'suhu li khati'ah. Cinta dunia itu pangkal dari segala dosa. Ya. Pangkal dari segala dosa, pangkal dari segala masalah, ya. Soklah lihat acara-acara kriminal, ya. Ada yang menjarain ibunya, rebutan warisan. Ada yang bunuh saudaranya sendiri, rebutan perempuan, ya. Alhamdulillah, ya. Jadi hati-hati ya. Dan ini amat sangat melemahkan ya. Kita umat muslim, kata Nabi, akan datang hari di mana umat kalian, nanti umat muslim itu banyak, tapi terombang ambing seperti buih di lautan. Lemah, gak bisa apa-apa, ngikut aja. Kenapa kami banyak tapi lemah? Kalian terhinggapi penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Ya. Cinta dunia dan takut mati. Ya. Padahal mati pasti akan terjadi. Dan yang paling penting kan bukan matinya, yang paling penting husnul khotimah atau enggak, ya. Dan bicara husnul khotimah berarti bicaranya bukan mati karena apa, tapi mati sedang apa. Beda tidak? Beda. Kok matinya karena COVID, tapi sedang sujud terakhir lagi sholat, husnul khotimah. Kok matinya di masjid, wih keren, tapi lagi nyolong speaker jatuh ketimpa, ya. Berarti husnul khotimah, ya. Sedang apa, ya. Kayak gitu, wih. Oh ya, ada sedikit tambahan amalan. Kok ada nggak amalan buat kita menghilangkan sifat munafik? Ada, Bu, ya. Dari hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, derajat hadisnya hasan. Ada amalan. Kata Nabi, al-qamaqala Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, barang siapa menjaga sholatnya, ikut takbiratul ihram imam. Jadi maksudnya nggak telat ya, tidak masbuk rakaat ketiga, rakaat keberapa, ya. Ikut takbiratul ihram imam pertama, ikut imam. Selama 40 hari berturut-turut, ya, selama 40 hari berturut-turut tidak ketinggalan sholat, tak ikut takbiratul pertama imam, maka apa ganjarannya? Akan diharamkan api neraka baginya. Yang kedua, akan dihapuskan, dihilangkan sifat kemunafikan dari dirinya. Kok gimana nih, udah hari ke-39, zuhurnya masbuk, baru ikut rakaat kedua, ulangi dari hari pertama. 40 hari itu dijaga.
Ya aduh azan lagi diangkot, ibu turun dulu dari angkot. Ya. Kok kalau perempuan gimana? Kan di rumah sholatnya. Ya udah tepat waktu di awal. Jangan sampai azan jam 12 tepat, ya kita baru sholatnya nanti setengah 2, setengah 1. Ya kan ketinggalan kan berarti. Ya udah. Kalau yang laki-laki ya udah ikut takbiratul ihram imam. Selama 40 hari berturut-turut dijaga nanti insya Allah. Mudah-mudahan. Yang paling kerennya tadi dihapuskan, dihilangkan sifat kemunafikan dari dirinya. Ya. Nah, bismillah, mudah-mudahan jadi orang yang bersih. Tapi gitu Bu, perjuangannya kayak gitu ya, 40 hari, nggak sebentar, lumayan. Dan kalau gagal satu waktu, ngulangin lagi. Ya. Memang ada pendapat yang menyebutkan silakan pilih satu waktu aja, misalkan subuh doang gitu ya. Tapi seingat saya dari guru saya yang lain lebih rojih, lebih aman. 5 waktunya 40 hari nggak pernah ketinggalan. Ya. Kenapa? Kalau perempuan kan boleh sendiri, kalau laki-laki ya berjamaah, ya. Kalau perempuan sendiri di rumah ya udah. Cuman karena memang ini riwayatnya takbiratul ihram imam ya. Nah, kadang-kadang ketika takbiratul ihram imam kan perempuan memang boleh di rumah, tapi kalau laki-laki ya berarti dia ikut imam. Ya. Berarti berjamaah ya. Berjamaah tepat waktu di masjid, tidak telat. Yuk, coba 40 hari. Yuk. Selamat mencoba ya. Silah, Bu. Bu. Masya Allah, masih bangun, masih seger, Masya Allah. Pengen foto-foto, Masya Allah. Saya sampai kapan ini jamnya, waktunya? Ya. Oh, udah waktunya tanya jawab, kata. Ya udah ya, silakan. Dipersilakan kembalikan kepada Tuan MC kita saat tafadhol untuk masuk sesi selanjutnya. Nanti ada penyampaian program juga dari tim Darut Tauhid Peduli. Oh, sama izin ini nyampein. Alhamdulillah atas izin Allah ini udah terbit kembali buku Perjalanan Mencari Allah. Ini cerita tentang ya kebesaran Allah ya dalam hidup hambanya. Ada hamba Allah yang gak bisa milih, tahu-tahu terlahir di keluarga Tionghoa, TK sampai SMA-nya kalau sekolah Katolik, udah gitu nyari duitnya ke Thailand jadi bandar judi, terus ya sampai yang sekarang, alhamdulillah dirangkumkan jadi satu buku. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa diambil. Nanti buat yang ada yang mau komitmen untuk yang berdonasi, membantu saudara-saudara kita yang kesulitan, katanya nanti bisa sambil ditanda tangan dan foto bareng, cenah eksklusif berdua, cenah saya dijual nih kayak gini. Nanti disampaikan oleh tim ya. Barakallah. Saya jawabin yang di sini dulu ya. Iya. Apa itu? Apa? Dendam. Bisa lebihkan suaranya dia lebih terdengar, ya. Dan saya silakan. Ada dekat. Ya, sudah ya. Masalah kita dalam berkomunikasi karena ada orang berselisih dengan orang. Langsung dijawab ya. Saya tadi dengarnya gendam, Bu. Gendam yang di dukun itu ya, di santet ya. Ini dendam, pakai D ya Bu ya. Dendam. Maka Masya Allah. Bismillah. Satu, kita mesti sadari dulu. Apakah ada keuntungan dari mendendam? Ada keuntungannya tidak? Tidak. Kok, tapi kan saya disakiti. Apakah Allah tidur? Tidak. Maka hukumannya bagi orang tersebut akan ada, setiap perbuatan ada balasannya.
Ya, maka yuk jangan, ini secara umum dulu ya. Kalau kita punya dendam sama orang, jangan capek-capek ngotorin tangan kita untuk balas dendam ke orang itu. Kenapa? Kita nggak ngapa-ngapain aja, balasan dari Allah akan tetap datang untuk orang itu, dan balasan dari Allah tetap lebih sempurna. Dan nggak bisa kabur. Lolos di dunia lebih repot balasannya di akhirat. Kalau kita ngotorin tangan kita untuk membalas, iya, paling yang terpuaskan sih hawa nafsu. Syukurin akhirnya terbalas, gitu ya. Tapi ya kita ngerugiin. Ibarat kalau ada pihak lain yang pengen yang bisa ngelakuin, ngapain kita capek-capek? Nih Bu, untuk bawain minuman ini ternyata ada petugas yang memang kerjanya nganterin minuman, misal. Maka ngapain kita bolak-balik nganter ngambil? Udah ada yang tugas istilahnya. Analoginya seperti itu. Jadi satu, tidak ada keuntungannya. Dua, kadang lebih repot lagi. Udah mah balasan dari Allahnya sebetulnya ada, tapi kitanya malah ngotorin tangan sendiri, yang mungkin malah bisa jadi dosa yang baru. Padahal waktu kita dijahatin sama dia, dosa berguguran, dosa kita habis, pahala kita, derajat kita diangkat oleh Allah. Punten, bisa jadi gara-gara dijahatin orang itu, kita lebih terjamin surganya. Ada dosa kita yang gak bisa terhapuskan karena ibadah kita segitu-gitunya, jadi bisa gugur karena dijahatin orang itu. Jadi asli, kepahitan itu tidak rugi sebetulnya. Dizolimi itu tidak rugi, yang rugi itu yang menzolimi, ya. Terus gimana? Gimana kok hati saya seperti ini? Kan tidak semua orang akhirnya mampu menguasai hatinya dengan ilmu hati yang begitu dalam dan yang lain-lain, ya. Boleh enggak kalau saya jaga jarak gitu istilahnya, ya, untuk mencegah konflik? Maka pendapat yang saya ketahui masih boleh, tapi dengan niatan ingin menjaga diri agar tidak jadi dosa. Bukan karena benci sama dia, bukan karena masih marah dengan dia, bukan karena naudzubillah yang lain-lain. Ya, ada yang nyebutnya uzlah, ya, menyendiri, agak menjauh dari orang. Sama kayak orang hijrah, Bu, tobat dari kemaksiatan dianjurkan memang justru untuk uzlah, agak menjauh dulu dari lingkungan yang ngajak dia maksiat. Bukan musuhin, bukan putus hubungan silaturahmi, bukan. Jaga diri dulu sampai bismillah kita udah siap gak akan tergoda lagi oleh mereka, baru kita balik lagi ke mereka, dakwah ke mereka, ya. Tapi ya itu kan beda, ya, satu dengan hijrah, satu ketika dijahatin. Tapi yang pasti tadi, ya, aslinya dizolimi itu gak rugi, tapi yang rugi itu yang menzolimi. Jadi, dan ada amalan, kata Buya Yahya, ya, ada amalan para wali. Kayak gimana amalannya? Normalnya orang dijahatin balas jahat, itu normal. Tapi ada yang tingkatannya lebih tinggi, dia dijahatin, dia gak balas, tapi malam bangun, ambil wudhu, sujud, mintanya ke Allah. Mau lari kemana itu orang, gak akan bisa, ya, karena udah mintanya ke Allah. Tapi ada yang lebih tinggi lagi di atas itu, amalannya para wali. Dia dijahatin, dia gak balas, dia bangun tidur malam, sholat malam, berdoa di hadapan Allah dengan doa, ya Allah, tetangga saya, ya Allah, dia yang ngutang, dia yang galak, ya Allah. Tapi ya Allah, berkahi rezekinya, ya Allah. Jadikan anak-anaknya soleh-soleha, jaga mereka, ya Allah, muliakan mereka, ya Allah. Tuh, sanggup gak ngelakuin itu? Amalannya para wali, kata Buya Yahya, ya. Dijahatin malah ngedoain kebaikan. Dan kita tahu kok nggak rugi, kita ngedoain kebaikan buat orang lain, malaikat ngedoain hal yang sama buat kita. Kita doa bisa jadi terhalang dosa, malaikat kan nggak punya dosa, ya. Maka, dan kalau bisa ngelakuin, punya hati yang luar biasa kayak gitu. Dan proses, ya, perlu waktu, ya, punya hati kayak gitu. Tapi toh setelah dipikir lagi, yulah, anggap kita marah, balas dendam, ya. Kadang apa, ya, kadang bisa terjadi kerusakan yang lebih besar, benar-benar permusuhan seumur hidup, malah akhirnya saling balas membalas, sampai akhirnya bisa nggak, dari tadinya cuma lisan bisa jadi ke fisik, ya, nggak, sama sekali tidak jadi solusi dan mengobati. Nah, bismillah lah, itu aja, ya, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dalam kasusnya saya dari sekian sama bagaimana kira-kira bisa melakukan barangkali ada kejadian di samping tadi kira-kira yang kita lakukan karena menunjukkan dosa sendiri untuk kita sekolah Sila punten Ibu. Yang pertama, tentu jangan lupa kita minta tolong kepada Allah ya. Minta setiap beres salat ya Allah, minta hati yang lapang. Engkau juga yang menggenggam hati ini ya Allah. Bantu hamba, bantu hamba. Kadang-kadang yang kurang dari diri manusia itu minta tolong ke Allahnya. Contoh pengen bangun tahajud, dia bergantung ke alarm. Dia bergantung minta tolong bangunin teman, udah minta bangunin. Ya. Tapi lupa minta tolong kepada Allah. Coba diganti. Ya Allah, berdoa beres sholat isya. Ya Allah, saya pengen tahajud. Ya Allah, nanti malam tolong hamba ya Allah. Meskipun gak pakai alarm, meskipun gak minta bangunin teman, Allah kalau udah pengen bangunin, bangun. Pengen pipis kek, digigit nyamuk kek, gempa bumi kek. Serem juga ya. Tsunami, jangan ya. Insya Allah. Itu tolong ya. Yang kedua, yang tentu paling harus kita pikirin, diubah sudut pandangnya. Selagi sudut pandang kita masih memandang saya untung atau rugi, yang mana yang saya suka, akan selalu minus. Tapi kalau yang selalu kita pikirkan dan jadi tujuan adalah Allah suka atau tidak, ini membuat saya tambah dekat ke surga Allah atau tidak, ya beda tujuan lah. Kayak misalkan gini, setelah saya minum ini Bu, kata saya ini masalah, harus saya buang jadi sampah. Kata pengusaha daur ulang, ini Bu, di dasar tong sampah juga digali-gali Bu, dikumpulin. Bendanya sama, sudut pandangnya beda, perbuatannya berbeda. Kalau hidup kita hanya bicara, loh saya kan udah baik, harusnya dia balas kebaikan. Loh saya kan udah takwa, harusnya dia juga orang jadi kayak begitu. Kalau bicara masalah nggak akan seimbang ya. Karena emang kalau ya begitulah, berharap ke makhluk, sengaja Allah bikin kayak gitu supaya ada perasaan bahwa oh gini ya ngarap ke makhluk, beda sama ngarap ke Allah. Dakwah orang jadi baik, Allah yang ubah, kita nggak berani ngaku-ngaku. Dakwah orangnya malah mencaci kita, ya kan kita dakwah bukan supaya dia kagum, biar Allah suka dan selagi niat kita benar lillahi ta'ala, tetap jadi pahala. Nggak mungkin Allah ketiduran, malaikat juga nggak ketiduran, nggak mungkin nggak kecatat. Jadi nggak pernah rugi kan kalau urusan sama Allah. Kapan masih rugi? Kalau standar bahagianya masih selalu yang kita suka. Yuk, setiap kali ketemu orang berarti kita ngelihatnya jangan saya dapat untung apa nih gaul sama dia. Ini orang ngerugiin saya atau enggak? Ini orang nguntungin saya atau enggak? Ngelihat orang itu dengan pandangan, ya Allah, Kau yang pertemukan kami, kita jadi tetangga, kita jadi teman kerja, ya. Bahkan memandangnya dengan pandangan, ya Allah, bagaimana caranya agar hubunganku dengan dia ini membuat aku tambah diridhoi oleh, membuat aku tambah dekat dengan surga. Dengan pandangan itu aja. Ya Allah pengen ke surga, mungkin Allah memandang, ya Allah, atau malaikat juga mikir, ya Allah ini orang pengen ke surga, sholat lupa rakaat melulu, istighfar jarang, sedekah apalagi, tapi Allah pengen kabulin dia ke surga, sedangkan dosa-dosanya gimana gugurnya. Tahu-tahu dikasih pertolongan, ada orang yang nyakitin, dikira sia-sia, tidak, demi Allah. Atau mungkin Allah pengen ngangkat derajat seseorang, tapi ya ibadah kita tidak seperti para imam besar. Imam Ahmad contohnya, Ahmad bin Hambal rahimahullah, sehari semalam sholatnya tidak pernah kurang dari 300 rakaat. Kalau sedang sakit 150 rakaat.
Kita nggak mungkin kayak beliau ibadahnya. Terus gimana cara naik derajatnya? Tahu-tahu ditolong, ada yang nyakitin, nggak rugi. Difitnah juga orang udah pada punya akal kok, nggak semuanya langsung percaya. Ngapunten, sudah berapa banyak website judi online bikin iklannya pakai foto saya, pakai video saya, diedit, dibacain komennya, alhamdulillah nggak ada yang percaya. Lumayan saya dapat penggugur dosa. Mungkin selama saya ceramah saya salah niat, Allah pengen tolong digugurin dosa dengan cara ada yang fitnah. Anggaplah akhirnya satu dunia benci, Allah kan tahu yang asli. Selagi Allah sayang, nggak rugi dibenci satu dunia. Silahkan lihatnya dari sudut pandang itu aja. Kalau nggak rugi, ya Bismillah. Dan terus menerus dijaga. Dekat sama Al-Quran itu melembutkan hati. Dekat sama yang di bawah kita, sering wisata rohani. Di Surabaya ada tempat namanya Rumah Kanker Indonesia. Cobain mampir. Ketemu nanti sama orang-orang yang udah divonis umur saya 6 bulan lagi, tapi bisa mereka yang ngajak bahagia. Katanya enakan saya, udah tahu kapan, jadi bisa prepare. Coba kita nggak tahu kan? Karena nggak tahu jadi nyantai. Tahu-tahu, kuotanya habis. Repot, ya. Sudut pandangnya diganti, ya. Silakan. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Pak, ini satu suami bawa 3 istri atau gimana, Pak? Perbandingannya jauh banget ini ibu-ibu bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita menghadapi istri yang marah-marah? Istri yang sudah marah-marah, jangan bapaknya istrinya sudah marah-marah. Oke, sudah. Pertanyaan cukup. Baik, bisa jawab. Bagaimana cara menanggapi pertanyaannya ya? Bagaimana cara menanggapi istri atau menangani istri yang suka marah-marah? Pak, ada istri saya loh, Pak. Istri saya mah baik, alhamdulillah, ya. Gimana cara menanggapi istri yang suka marah-marah? Ya. Sama lah, masalah itu tidak berbahaya. Yang bahaya itu kalau kita salah menyikapi masalah. Ya. Kayak contoh anak SD nggak lulus ujian bukan karena soalnya, tapi karena jawabannya salah. Ya. Iya kan? Coba kalau jawabannya benar, lulus. Ya. Jadi tergantung ya kita mau mandangnya dari sudut pandang mana. Kalau selalu, makanya sudut pandang ini penting banget tuh ya. Kalau selalu kita ngelihatnya dari sudut pandang, ini hakku sebagai suami, ini kewajibanmu sebagai istri, ditambah perbandingannya, ngelihat sekeliling, apalagi kalau perbandingannya drama Korea, aduh tambah rusak. Dari drama mah acting, makanya dia bisa nurut di ininya, ya. Tapi kalau misalkan di dunia nyata, kalau selalu memandangnya dari sudut pandang itu, gimana? Dunia tidak akan selalu berjalan sesuai keinginan kita. Apalagi seorang Umar bin Khattab aja masih dimarahin istrinya. Tapi apakah beliau balas marah lagi? Enggak. Ingat jasanya ya Allah, dia telah menyusui anakku, mengandung anakku selama 9 bulan dalam keadaan kondisi yang tidak nyaman. Ya. Jadi ya udahlah, tinggal tergantung kita mau lihat dari sudut pandang apa. Kalau pengen ngelihat dari sudut pandang yang nyenengin syaiton, jangan pernah ngalah, marah-marah aja terus. Ya. Tapi kalau ngelihat dari sudut pandang ya Allah, dah saya tahu dosa saya seperti ini, ibadah saya segini-gininya, cita-cita ke surga, amalan kurang. Nabi Adam diusir dari surga karena satu dosa, saya dosa lebih dari 1. Terus pengen ke surga berarti pakai cara apa? Wallahu alam, ada yang harus diuji seperti itu mungkin. Tapi balik lagi tadi, sudut pandang itu ngepek ya. Tapi kalau pengen ngeliat, makanya kalau pengen semuanya serba untung, lihatnya dari sudut pandang
ngejar ridha Allah, urusan sama Allah. Jadi mandang pasangan ini nanti bukan dengan kacamata dia adalah orang yang harus paling nurut sama saya, dia adalah orang yang harus begini kepada saya, dia adalah orang tapi kalau ngelihat pandangan kepada istri, kepada anak, kepada orang tua sebagai dengan pandangan yang ya Allah, mereka adalah ladang bagiku untuk tambah mudah ke surganya Allah. Kebaikannya muncul, disyukuri. Lain syakartum lazidanakum, syukurnya bertambah, nikmatnya ditambah. Berarti dia sedang jadi ladang pahala bagiku. Kekurangannya muncul, ya karena kita juga punya kekurangan dan kita bukan malaikat, kita tidak sempurna. Ketika kekurangannya muncul, bahkan jika menyakiti satu sama lain, berarti kita sedang digugurkan dosanya satu sama lain. Berarti dia sedang jadi ladang penggugur dosa bagiku, dan aku butuh penggugur dosa buat ke surganya Allah. Nah, kalau pandangnya dari sudut pandang itu, bismillah. Ya. Jadi tinggal ngeliat nih, pengen yang pakai sudut pandang yang mana. Kalau pakai sudut pandang yang tadi, memandang dia adalah ladang, sarana bagiku untuk tambah dekat ke surganya Allah. Punten. Bisa jadi bapak lebih mudah ke surganya Allah karena istrinya begitu. Dan bisa jadi bapak malah gagal ke surga kalau istrinya nggak pernah marah-marah. Punten ada kayak gitu. Ada kemarin waktu ada kajian di Taiwan, ketemu Gus Reza dari Lirboyo. Beliau cerita ada seorang wali Allah yang dia menjadi wali Allah karena kesabarannya menghadapi istrinya. Izin saya lupa namanya. Beliau juga tidak menyebutkan sumber kitabnya. Tapi ya udah ngambil hikmah aja. Karena sekali lagi dizolimi, dijahatin, gak pernah rugi. Yang rugi itu kalau kita yang menzolimi. Ya. Bismillah. Mungkin dulu kita punya ada dosa ke ibu kita, makanya harus digugurin lewat istri. Gak pernah ada kurang. Yang manusia yang paling beruntung adalah yang bisa menjadikan apapun yang terjadi dalam hidupnya jadi jalan tambah dekat sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah langgengkan rumah tangga bapak, sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan soleh-soleha, dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.